Halo, kita menuju ke video yang berikutnya, yaitu adalah mengenai pembahasan teori klasik. Itu adalah absolute advantage atau keunggulan absolut dari Adam Smith. Nah, nanti kita akan membahas mengenai teori klasik ini. Sebenarnya tadi kalau Bu Rizal sudah bilang bahwa teori klasik itu ada dua, yaitu adalah absolute advantage sama comparative advantage, keunggulan absolut dan juga keunggulan komparatif. Tapi untuk kesempatan kali ini Bu Riza akan menjelaskan yang keunggulan absolut saja, begitu ya. Nah, asumsi teori klasik, kalau kita lihat ada beberapa ya asumsi dari teori klasik yang yang akan kita bahas, yaitu adalah terjadi hanya antara dua negara. Kalau kalian biasanya kemarin sudah belajar di SMA itu kan ya, kalau yang namanya perdagangan internasional ya biasanya dicontohkan hanya dua negara dengan dua produk. Nah, itu adalah yang kalian pelajari adalah teori klasik ya, bisa absolut juga bisa yang komparatif. Nah, biasanya tadi dua negara, dua barang, dan biasanya yang dicontohkan adalah dari tenaga kerjanya, kemudian persaingannya adalah sempurna dan juga mobilitasnya tinggi. Jadi karena memang hanya dua negara dan dua produk saja, maka terjadi perdagangan itu tadi cepat gitu, tidak menunggu yang lama-lama. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada catatan bahwa konsumen itu akan lebih baik atau diuntungkan kalau mereka itu dapat membeli barang-barang luar negeri itu lebih murah harganya daripada harga ya daripada produk yang sama yang dihasilkan oleh dalam negeri. Dalam hal ini ditekankan ketika barang-barang impornya tadi lebih murah gitu daripada ketika kita memproduksi sendiri. Itu adalah asumsi-asumsi dari teori klasik gitu ya. Kemudian di dalam teori klasik atau absolute advantage, keunggulan absolut dari Adam Smith, kalau tadi Bu Risa sudah bilang bahwa sebenarnya awalnya adalah dari tadi merkantilis gitu kan ya, kemudian imperialis, kemudian dikritik sama David Hume, kemudian menurun kepada yang namanya Adam Smith. Karena Adam Smith, kalau kalian masih ingat atau kalian sudah pelajari, Adam Smith itu mulai munculnya adalah karena dia berhasil bikin buku yang sangat fenomenal sekali pada zamannya dan mungkin terkenal sampai dengan sekarang, bahwa The Wealth of Nation itu judul bukunya ya, bahwa Adam Smith itu menganjurkan adanya perdagangan bebas sebagai kebijakan yang mampu nanti untuk mendorong kemakmuran suatu negara. Jadi tadi perdagangan internasional itu dikenal sebagai teori keunggulan absolutnya. Jadi dia nggak setuju bahwa ukuran kemakmuran suatu negara itu bukan ditentukan oleh yang namanya banyaknya logam mulia atau banyaknya emas dan perak, tetapi tadi kemakmuran suatu negara itu ketika dia berhasil memenuhi kebutuhannya dengan mengadakan yang namanya perdagangan bebas atau perdagangan internasional yang akan kita kenal dengan sekarang ini. Jadi setiap negara itu dapat menspesialisasikan diri dalam memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian mutlak gitu. Nah, kemakmuran suatu negara itu ditentukan oleh GDP-nya. GDP-nya tadi sumbangan yang paling besar adalah ketika dari luar negeri atau bisa juga dari impornya malahan ya. Itu tadi impor tapi dilihat dari keunggulan absolutnya. Nah, untuk meningkatkan GDP tadi dan perdagangan luar negeri, pemerintah tadi harus mengurangi campur tangannya. Ini adalah terkenalnya Adam Smith biasanya laissez-faire. Itu biasanya itu yang sangat terkenal, bahwa intinya adalah pemerintah laissez-faire, ya benar laissez-faire, bahwa pemerintah itu harus mengurangi yang namanya turut campur, gak boleh banyak-banyak intervensi sehingga bisa terjadi yang namanya perdagangan bebas gitu. Kalau dulu itu pajak juga tinggi sekali gitu, ada pajak. Jadi kalau dulu pajak karena memang negara atau pemerintah itu terlalu banyak ikut campur. Nah, sarannya Adam Smith adalah pemerintah harus mengurangi campur tangannya.
Dengan adanya free trade tadi, itu otomatis kan setiap negara itu kan berlomba-lomba apa? Berlomba-lomba supaya bisa menghasilkan barang yang menjadi spesialisasinya. Nah, itu deh ya, melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional berdasarkan keunggulan absolutnya. Jadi tadi karena kita bebas menjual, jadi kita punyanya apa gitu. Kita punyanya produksi apa, produknya apa yang kira-kira unggulannya. Itu adalah nanti pesan dari perdagangan bebas itu sendiri. Adanya spesialisasi, baik spesialisasi produknya dan juga bagian kerjanya. Sehingga tadi memacu yang namanya produktivitas dan efisiensi. Kalau terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi, bisa meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri. Dan kalau GDP-nya naik, sudah tahu toh ya, kalau GDP-nya naik biasanya diasumsikan bahwa negara itu adalah makmur, negara itu adalah sejahtera karena gross domestic produknya dari hasil-hasil pendapatan nasionalnya secara menyeluruh dia tinggi, seperti itu. Nah, kalau tadi ada David Hume tadi sempat mengkritik yang namanya merkantilis. Ternyata pun Adam Smith sebagai muridnya juga mengkritik dengan yang namanya merkantilisme. Kalau tadi bilang bahwa kemakmuran itu tuh nggak bisa diukur dengan yang namanya logam mulia atau yang namanya emas, tapi diukur dengan apa? Perdagangan luar negeri menambah yang namanya perdagangan luar negeri dan mengurangi yang namanya peranan pemerintah. Gitu ya. Jadi peningkatan ekspor tadi berarti peningkatan income, employment dan devisa, begitu ya. Terus dengan meningkatnya impor gitu akan diiringi dengan peningkatan transfer teknologi, penanaman modal dan demonstration effect. Nah, dan demonstration effect yang terjadi tadi, maka monopoli, kalau tadi kan di merkantilisme itu kan monopolinya yang tinggi ya, dan di sini adalah persaingan sempurna ya, persaingan sempurna tadi, maka persaingan di dalam negeri akan menurun dan persaingan akan meningkat sehingga monopoli tadi akan menurun sehingga persaingannya akan meningkat dan mendorong peningkatan yang namanya produktivitas dan juga efisiensi karena adanya yang namanya spesialisasi tadi ya, karena adanya free trade, ada perdagangan bebas, maka kita harus bersaing dengan menentukan yang namanya spesialisasi produk dan pembagian kerja, sehingga tadi adanya pembagian kerja, tenaga kerjanya semakin produktif dan juga semakin efisien karena kita fokus dengan hanya memproduksi satu produk unggulan saja. Begitu. Harapannya kalau nanti sudah produktif dan efisien, maka GDP-nya itu akan naik dan perdagangan luar negeri akan semakin luas. Tujuannya apa? Tujuannya tetap, yaitu adalah kemakmurannya yang meningkat. Gitu ya. Jadi kan kalau tadi membicarakan mengenai produktivitas dan efisiensi, otomatis harga yang karena yang namanya spesialisasi tadi, otomatis harganya lebih murah tapi kualitasnya bagus karena orang-orangnya fokus bekerja hanya untuk memproduksi barang itu saja, seperti itu. Nah, kalau menurut teori Adam Smith ini, menurut teori keunggulan absolut ini, suatu negara itu akan mendapatkan manfaat perdagangan bebas kalau tadi yang pertama adalah adanya free trade atau perdagangan bebas, terus perdagangan internasional ya. Salah satu tadi Briza. Jadi kalau negara tadi akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional kalau terjadi yang namanya free trade, kemudian harus melakukan yang namanya spesialisasi. Itu adalah kritiknya Adam Smith terhadap merkantilisme. Jadi intinya spesialisasi yang akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, keunggulan absolut tadi mengemukakan teori Adam Smith tadi mengemukakan bahwa negara itu akan mengkhususkan diri ya, efisiensi tadi dan produktivitas dan hanya memproduksi satu barang. Tapi dampaknya apa? Dampaknya adalah
negara-negara tadi hanya fokus pada satu barang saja, seperti itu, tidak memproduksi barang lain, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari absolute advantage-nya Adam Smith. Kalau di sini itu dicontohkan yang dalam spesialisasi yang tenaga kerjanya, bukan bukan dari produknya. Jadi di sini dilihat bahwa ketika untuk menghasilkan satu unit produk gandum, Amerika itu butuh tenaga kerja 8 dan Inggris itu 10. Berarti kan Amerika itu lebih efisien karena hanya butuh 8 tenaga kerja saja. Sedangkan Inggris lebih banyak, tenaga kerjanya 10. Nah, kalau untuk pakaian, Amerika butuh 4 orang tenaga kerja untuk memproduksi satu pakaian. Sedangkan Inggris hanya 2. Kalau kita lihat di sini, berarti bahwa Amerika itu lebih efisien ketika dia memproduksi gandum saja, gitu ya. Sedangkan Inggris itu akan lebih efisien ketika memproduksi pakaian saja. Seperti itu. Jadi itu tadi adalah keunggulan absolut dari Amerika di gandum, kemudian keunggulan absolut dari Inggris adalah di pakaian. Jadi seperti itu. Jadi satu negara punya satu spesialisasi barang yang diproduksi. Itu adalah absolute advantage. Tapi sayangnya apa? Sayangnya ternyata Adam Smith ini tidak melihat, kalau dilihat di sini adalah hanya ada yang namanya spesialisasi ya, padahal spesialisasi dan tenaga kerja tadi, padahal sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan produksi barang itu tidak hanya dari tenaga kerjanya saja, tetapi dilihat juga dari sumber daya alamnya, modalnya, dan lain-lain. Sayangnya tadi kelemahannya dari absolute advantage dari Adam Smith adalah dia tidak mengindahkan faktor-faktor produksi lain. Jadi tenaga kerja itu tidak homogen, tidak hanya satu, tapi faktor produksi itu dan mobilitas tenaga kerja tadi sebenarnya itu terbatas. Seperti itu. Itu adalah salah satu yang menurut saya adalah kelemahan dari yang namanya absolute advantage. Dan juga pun kalau kita lihat bahwa bagaimana dong, ini kan kalau contohnya Amerika sama Inggris jelas-jelas punya satu keunggulan, satu barang yang diunggulkan. Tapi kalau ada negara yang hanya ada satu negara yang memiliki keunggulan absolut, bisa dilihat misalkan gandum dan pakaian tadi hanya bisa diproduksi oleh Amerika, berarti Inggris nggak punya keunggulan absolut, otomatis mereka tidak bisa melakukan yang namanya perdagangan internasional, begitu. Nah, kesimpulannya adalah di teori Adam Smith tadi, teori klasik Adam Smith mengenai keunggulan absolut, dikatakan absolute advantage karena masing-masing negara dalam menghasilkan satu macam barang dengan biaya atau diukur dengan unit tenaga kerja yang secara absolut lebih rendah dari negara lain, ya. Efisiensi dan meningkatkan yang namanya produktivitas. Itu adalah inti dari yang namanya absolute advantage. Mungkin sekian dari Bu Riza, itu nanti akan kita bahas berikutnya di pertemuan mendatang. Baik, terima kasih. Setelah kalian menyimak 2 video ini tadi, kalian bisa langsung menuju ke Si Pejar. Kita akan diskusi melalui grup chat gitu ya. Nanti kita atau Bu Riza akan berikan instruksinya di grup WhatsApp. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.